Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Papa. Oh, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari peserta kelas MSJ. Saya ucapkan selamat datang kembali di kelas MSJ 1 online angkatan 6 tahun 2023. Saya percaya kita semua semangat ya mengikuti kelas malam hari ini. Sebelum mengikuti kelas malam hari ini, kita mau berdoa bersama dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan, walaupun ya Tuhan secara jarak ya Tuhan, tapi kami tahu di dalam Engkau tidak ada jarak ya Tuhan. Roh Kudus Kau selalu ada bersama-sama dengan setiap kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi ya Tuhan kami akan belajar, kami akan mendengarkan ya Tuhan firman-Mu ya Bapa. Lembutkan hati setiap kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu ya Tuhan jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, biarlah firman itu ya Tuhan, bukan cuma hanya sampai di sini, tapi kami benar-benar bisa menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan, bagaimana kami berjalan lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Tuhan, bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami semakin tahu apa yang menjadi keinginan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan terus, Roh Kudus terus berbicara buat setiap kami ya Bapa, dan juga ya Tuhan, Tuhan yang berkati ya Tuhan setiap internet ya Tuhan, biar semua berjalan dengan lancar sampai dengan selesainya. Roh Kudus terus ada bersama dengan kami, pimpin kami, arahkan kami ya Tuhan, berbicara buat setiap kami, sehingga ya Tuhan setelah kelas ini selesai, kami benar-benar ya Tuhan mendapatkan banyak hal ya Tuhan yang harus kami jalankan, yang harus kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga serahkan ya Tuhan teman-teman kami, Bapak Ibu yang belum hadir ya Tuhan, biarlah mereka bisa mengikutinya tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, perkenalkan, nama saya Yenti sebagai PIC untuk kelas MSC 1 online malam ini. Jika ada yang membutuhkan informasi ataupun ingin bertanya mengenai kelas MSJ 1 online, boleh menghubungi saya atau admin melalui chat Zoom secara private. Ya Bapak Ibu, selama kelas berlangsung kami himbau untuk video peserta bisa dihidupkan dengan postur tubuh terlihat dari kepala hingga tubuh bagian atas supaya kami bisa mengetahui bahwa Bapak Ibu mengikuti dengan baik sesi ini ya Bapak Ibu. Demi kelancaran kelas dan juga agar Bapak Ibu sekalian bisa menerima pengajaran dengan baik dan efektif, maka diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas lain seperti apa Bapak Ibu, seperti lagi makan, browsing, main game, dan juga Bapak Ibu yang paling kami himbau untuk tidak dilakukan adalah dengan menyetir. Apabila Bapak Ibu menyetir, kami akan langsung memasukkan ke dalam waiting room. Bapak Ibu tolong hubungi kembali admin kalau Bapak Ibu sudah tidak menyetir kembali. Atau ada kondisi apapun ketika Bapak Ibu dimasukkan ke dalam waiting room oleh admin, Bapak Ibu segera hubungi admin. Segera hubungi admin supaya dimasukkan kembali. Kalau Bapak Ibu sudah lebih dari 30 menit atau 40 menit di waiting room, maka secara absensi Bapak Ibu dianggap tidak hadir. So tolong dipantau ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu terus ada di dalam kelas ini ya, dan juga jangan off kamera ya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian boleh meninggalkan tempat 5-10 menit jika ada keperluan mendesak seperti mau ke toilet, dengan syarat video tetap dinyalakan. Dan sebelumnya boleh beritahukan kepada admin MSJ melalui ruang chat Zoom secara private.
Sebelum memulai pengajaran, saya ajak Bapak Ibu untuk dapat mengucapkan moto MSC Regional Sumatera. Saya ajak Bapak Ibu mengepalkan tangan bersama-sama. Kita ucapkan moto MSC Regional kita adalah saya harus berkualitas. Saya dengar dengan iman ya, mulut Bapak Ibu, saya akan melihat bahwa kita sama-sama ucapkan saya harus berkualitas, oke? 1, 2, dan 3. Saya harus berkualitas. Oke, sesuai dengan moto ini, malam ini kita akan belajar materi berjalan bersama Tuhan yang akan diajarkan oleh Bapak Yunus Franciscus. Beliau adalah tim leader ya, Connect Group dari Surabaya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada host untuk boleh. Terima kasih, Chris. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, senang sekali ketemu lagi di MSJ yang pertama. Kali ini kita akan belajar untuk materi berjalan bersama Tuhan. Satu pelajaran yang saya rasa sangat menarik karena itu akan berdampak pada setiap diri kita dalam perjalanan kita untuk bertumbuh secara rohani. Ibu Bapak Saudara sekalian, ketika kita sudah lahir baru, dipindahkan dari gelap ke terangnya yang ajaib, maka kita mengalami transformasi dalam hidup kita. Transformasi ini bukan hanya secara roh, tetapi juga cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, penting sekali bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk mengetahui setelah kita ini mengenal Dia, menerima Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, so what's next? Apa berikutnya? Apa lanjutannya? Nah, itu yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Berjalan bersama Tuhan. Ibu Bapak Saudara sekalian, berjalan bersama Tuhan memiliki dua komponen yang akan kita obrolkan sama-sama pada saat ini. Komponen yang pertama adalah berbicara masalah membangun persekutuan pribadi. Saya pribadi. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, memindahkan kita dari hukuman ke kasih karunia yang luar biasa, memindahkan kita dari hopeless, kehidupan tanpa harapan, ke kehidupan yang penuh pengharapan, maka kita harus mengenal Dia. Ibu Bapak, Saudara sekalian, saya mungkin memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Saya 17 tahun menghabiskan waktu saya dalam kehidupan yang salah, artinya saya tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika saya bertobat, mengenal Dia adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Yang tadinya tidak saya kenal, sekarang saya harus kenal. Bagaimana mengenal Tuhan? Membangun hubungan dengan Dia. Persekutuan pribadi antara kita dengan Dia. Membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan membutuhkan komitmen kita untuk menyediakan waktu secara khusus agar kita memiliki interaksi yang positif dengan Dia. Ibu Bapak, saudara sekalian, kalau kita di keluarga, kalau kita mau keluarga kita akrab, dekat, kita kan harus menyediakan waktu toh. Makan malam bersama, ke mall bareng mungkin, ya, olahraga bersama, dan sebagainya. Harus ada waktu yang kita khususkan untuk kita bersama-sama dengan keluarga. Sama persis ketika kita berbicara hubungan kita dengan Tuhan, kita harus menyediakan waktu dengan Dia. Apa yang kita lakukan pada waktu-waktu itu? Yang pertama, doa. Ibu Bapak, Saudara tahu, kita sering kali dengar ada kalimat yang mengatakan bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Doa adalah nafas orang benar. Ya, itu betul sekali. Apabila kita menyadari bahwa itu adalah nafas,
Kita tahu bahwa kalau kita nggak bernafas dalam jangka waktu yang pendek, maka kita bisa hilang, gitu ya, bisa almarhum seperti itu. Artinya, nafas itu sesuatu yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Jadi artinya pula doa adalah satu hal yang harus kita lakukan secara berkelanjutan. Ibu bapak sekalian, Tuhan mengatakan di Matius 26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada dua hal penting yang saya tangkap dari pesan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, roh itu nurut. Ketika kita mengenal Tuhan, roh itu pengennya deket-deket sama Tuhan. Tapi daging kita masih lemah. Pengennya males, ya, pengennya ogah-ogahan seperti itu ya. Sehingga kita harus mendisiplinkan diri untuk berada di dalam hadirat-Nya. Yang kedua, berbicara masalah tujuan tentang doa itu sendiri. Matius 26:41 ini mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ketika kita berdoa, ibu bapak, saudara sekalian, ada dua hal besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita mengenal Dia dengan lebih baik. Ya, ingat, kita menyediakan waktu untuk keluarga supaya akrab, supaya ada yang namanya ikatan kuat di dalam keluarga itu. Kita berdoa supaya ikatan kita dengan Tuhan itu juga kuat. Ikatan berbicara, kita semakin mengenal Dia, kita tahu Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita, perintahnya, kehendaknya, larangannya dalam hidup kita. Kita kenal Dia secara pribadi. Nah, kalau kita sudah mengenal Dia seperti itu, ibu bapak saudara sekalian, maka dikatakan kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Lah sudah sama Tuhan yang adalah Bapa kita sendiri. Jalan terus bareng dengan Dia. Maka apabila ada yang jahat datang, ya sudah, yang jahat itu tidak akan berkutik. Kita terus sama Bapa kita. Ya, itu yang disebut kita tidak akan jatuh dalam pencobaan apabila kita berdoa senantiasa. Ibu bapak, mari kita berdoa. Meluangkan, bukan meluangkan, menyediakan. Kalau meluangkan itu sebagian kecil ya. Kalau menyediakan itu dengan sengaja. Ya. Mengeset satu waktu untuk berdoa. Ibu bapak mungkin orang malam, jadi berdoanya biasanya malam. Atau pagi, ya, pada saat subuh, di mana belum ada keramaian, kita berdoa sama Tuhan. Sediakan waktu. Dan yang lebih penting, pengalaman saya, doa tidak sekedar hanya ketika kita merem melipat tangan, tetapi doa adalah sebuah hubungan kita 24 jam dengan Dia. Ya. Dalam mobil, sebagai contoh ketika saya nyetir, saya membiasakan diri untuk ngomong sama Tuhan, khususnya kalau saya sendirian. Kalau nggak sendirian bahaya, dipikir opo kok ngomong-ngomong dewi gitu ya. Tapi kalau saya sendirian, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan? Mungkin saya cerita banyak hal dengan Tuhan. Mungkin tentang pekerjaan saya, mungkin tentang Tuhan, pelayanan saya bagaimana. Tentang diri saya sendiri, Tuhan, saya kok pengen gitu ya supaya bisa lebih bisa mengontrol diri saya dan sebagainya. Apapun. Saya melakukannya di mobil. Doa adalah nafas, ibu bapak sekalian. Artinya kita lakukan setiap waktu. Ya, ibu bapak sekalian, yang kedua, ketika kita berbicara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, doa. Yang kedua, memahami firman-Nya. Firman Tuhan adalah sumber bagi kita untuk kita juga mengenali Dia, untuk kita juga mengenali perintah-Nya, untuk kita juga mengenali kehendak-Nya, dan tahu larangan-larangannya apa, yang tidak dikehendaki Tuhan apa, supaya kita tidak hidup di sana, tetapi kita hidup di dalam kehendak-Nya yang baik, yang indah itu.
Ibu bapak kita tahu nasihat Musa untuk Yosua, Yosua 1:8 ini ayat ini sangat cespleng gitu ya, sangat berbicara tentang firman Tuhan. Ngomong bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Nah, berikutnya indah banget. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini saya rasa adalah ayat yang secara eksplisit, jelas mengatakan kepada kita semua bahwa firman Tuhan itu bukan buku yang tidak berguna. Bukan sekedar buku, tapi hidup. Firman yang hidup itu untuk kita semua. Musa ngomong sama Yosua, dan saya rasa apa yang dikatakan Musa pada Yosua itu relevan dengan kita. Agar kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, artinya selalu renungkanlah firman Tuhan. Selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kenapa? Dikatakan dengan jelas, ternyata ketika kita merenungkan firman Tuhan, ibu bapak saudara sekalian, itu akan memiliki implikasi atau dampak pada tindakan kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan di sana, engkau akan bertindak hati-hati. Ya? Sebagai contoh, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kasihilah sesamamu. Maka ketika kita mau terjebak dalam perasaan benci, kita hati-hati. No. Firman Tuhan ngomong kita harus mengasihi. Jadi nggak boleh membenci. Bertindak hati-hati. Dikatakan di sana juga perjalananmu akan berhasil. Ya? Dan engkau akan beruntung, diberkati. Ya? Perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ya? Mazmur pasal yang pertama, ayat 2 dan 3 juga indah banget, dia ngomong begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ya? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, sama gitu ya. Nah, ayat 3 indah banget. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Memang iya toh, ada hubungannya toh firman Tuhan dengan keberhasilan hidup kita. Ada. Ibu bapak, firman Tuhan membawa kita ke keberhasilan. Jika kita menjadi orang baik dan benar, ya, maka kita akan membuat apa yang kita lakukan itu menjadi area yang disukai oleh orang lain. Dan di sanalah kita akan ditemukan dengan keberhasilan demi keberhasilan. Kita akan melihat bukan hanya untuk diri kita saja, tapi apa yang kita lakukan berdampak pada orang lain. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Buahnya ada pada musimnya, dinikmati, dilihat, gitu ya. Artinya kita tidak hanya membuat hidup kita, menemui hidup kita menjadi hidup yang baik, tetapi hidup kita juga akan dinikmati, dilihat baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu bapak merenungkan firman Tuhan, mari kita lakukan. Doa, merenungkan firman Tuhan. Doa, merenungkan firman Tuhan. Ini seringkali kita kenal dengan sebutannya saat teduh, ya. Saat kita berada di hadiratnya, mari kita menyediakan waktu untuk itu. Berdoalah senantiasa, renungkanlah firman Tuhan selalu siang dan malam. Nah, merenungkan firman Tuhan, ibu bapak sekalian, kita punya bantuan, panduan agar kita itu mudah ketika kita membaca, kita dapat apa, gitu ya. Di buku ibu bapak sekalian, ibu bapak diberikan informasi bagaimana kita merenungkan, cara teknis merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, tentukan pembacaan Alkitab kita. Kita bisa milih urut mungkin dari Kejadian sampai akhir Wahyu, atau kita mau mulai dari Perjanjian Baru, boleh. Atau ibu bapak sekalian menggunakan panduan, buku saat teduh, renungan harian, dan sebagainya. Itu bisa juga kita pakai.
Ya, jadi kita menetapkan kita mau membaca dari mana, dengan panduan apa, seperti itu. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ketika kita merenungkan firman Tuhan, yang pertama, ya tentu berdoalah, minta tuntunan agar kita mendapatkan hikmat, tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Setelah kita membaca firman Tuhan itu pelan-pelan, hati-hati, jangan kesusu, selesai. Oh, jangan ya. Itu bukan merenungkan ya. Itu hanya kewajiban, tidak ada faedahnya. Tapi bacalah perlahan. Maknailah setiap kalimat yang ada di sana. Setelah itu, tanyakan beberapa pertanyaan ini yang ada di buku Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, apa ya yang Tuhan perintahkan pada saya melalui firman ini? Ya, Bapak tulis, perintah Tuhan hari ini. 2, nasihat apa ya yang saya harus perhatikan? Ya, mungkin mirip-mirip gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, nasihat apa ya? Supaya saya jangan marah kalau dapat firman ya. Kalau kamu marah sebelum matahari terbenam, selesaikan. Nah, berarti artinya harus saya beresin secepatnya, gitu ya. 3, ada nggak ya kebiasaan saya yang tidak sesuai dengan firman yang baru saya baca? Ya. Ibu Bapak renungkan, jadi membaca, terus kemudian tanyakan pada diri sendiri. Ya. Ada nggak ya, saya ditegur hari ini, ya, supaya saya tidak berkata-kata sia-sia. Ya, saya biasanya gitu, apalagi kalau pas panik. Nah, itu mungkin ingat peringatan Tuhan untuk kita melalui perenungan itu. 4, apa ya janji Tuhan? Ya, seperti itu tadi kita baca ya, bagus sekali. Kalau yang di firman Tuhan tadi dikatakan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Itu berbicara aspek kehidupan kita. Ya. Kita mungkin berbicara buah-buah roh ada keluar dari kita, sukacita gitu ya, kita senang gitu. Walaupun kondisi tidak baik, kita menyikapinya dengan bijaksana. Kenapa? Karena ada buah roh tumbuh. Kenapa ada buah roh? Karena kita mengenal firman. Ya, seperti itu. Itu Ibu Bapak bisa aplikasikan. Apa yang dijanjikan Tuhan ya? Apa yang kamu lakukan berhasil ya. Tentu tidak terus kemudian kita tidak bekerja ya. Kalau ini berbicara pekerjaan, firman Tuhan ngomong pokoknya saya merenungkan firman, saya sukses kok. Nah, enggak, jangan ya. Perjalananmu akan beruntung. Artinya kita harus tetap berjalan. Tuhan akan pimpin melalui firman yang hidup dalam hidup kita. Ya, Ibu Bapak sekalian tanyakan itu, ya, pertanyaan-pertanyaan itu. Aplikasinya apa? Atau mungkin saya punya kesaksian yang relevan dengan firman yang saya katakan. Saya baru mengalami hal yang sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Iya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ibu Bapak bisa pakai itu. Ya? Pertanyaan-pertanyaan itu. Ambil bacaan, baca perlahan, doa dulu sebelum baca perlahan. Ya? Terus kemudian aplikasikan beberapa pertanyaan untuk membantu kita pada proses perenungan. Ibu Bapak sekalian, membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu harus kita lakukan. Masalahnya, hal ini harus dilakukan oleh tiap-tiap kita. Ya? Saudara nggak bisa nunut. Aku saat teduhno dong. Ya apa di saat teduhno? Nggak bisa begitu ya. Tetapi kita berbicara masalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Pribadi itu ya saya, nggak nunut sama orang lain. Jadi artinya Ibu Bapak sekalian, masing-masing kita harus mengusahakannya. Harus melakukannya. Ya, pertumbuhan rohani kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu adalah dasar untuk kita menjadi makin kokoh menjadi anak-anaknya. Ibu Bapak, mari kita mulai membangun kehidupan pribadi yang indah dengan Dia. Kalau yang sudah punya hubungan pribadi indah dengan Tuhan, lanjutkan, pertahankan, tingkatkan, dan alami banyak hal yang lebih dahsyat lagi bersama Dia.
Ya, Ibu Bapak sekalian, berjalan bersama Tuhan. Ya, itu materi kita. Berjalan bersama Tuhan. Bagaimana kita melakukan ini? Yang pertama, membangun kehidupan atau hubungan pribadi ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sini ada dua hal yang kita lakukan, yaitu doa dan firman Tuhan. Ya, membangun kehidupan pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Membaca, merenungkan firman-Nya. Ya. Nah, berjalan bersama Tuhan yang kedua, Ibu Bapak sekalian, adalah tertanam di gerejanya atau gereja lokal. Setelah kita mengenal Tuhan, Ibu Bapak sekalian, mengalami pertobatan, mengalami kelahiran baru, maka bagian yang pertama kita lakukan secara pribadi. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah tertanam di gereja lokal. Artinya, kita ada di satu tempat, di satu gereja lokal, ya, untuk bertumbuh di sana. Dipengaruhi oleh kehidupan kita pribadi, dan di sini kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Ibu Bapak sekalian, tertanam di gereja lokal itu memiliki beberapa arti atau ekspresi aktivitasnya itu seperti apa. Gitu ya. Yang pertama, ibadah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya kita harus terlibat di dalam ibadah. Harus menghadiri ibadah. Ya. Dikatakan Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Ibu Bapak sekalian, nasihat untuk kita ada di pertemuan ibadah itu diberikan juga oleh Paulus di sana. Pertemuan ibadah adalah sebuah kondisi di mana sekumpulan jemaat datang menyembah, memuji ya, Tuhan secara bersama-sama, mendengarkan firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya. Ya. Ibadah memiliki arti untuk pertumbuhan rohani kita. Apa itu? Keluarga rohani. Di sana kita ada dalam satu komunitas yang sama-sama punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam pertemuan ibadah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Karena kita tidak mungkin hidup sendirian. Ya. Di sana dikatakan di dalam pertemuan ibadah itu, kita akan bisa saling, bukan hanya kenal, tetapi saling bisa masuk dalam satu hubungan yang positif. Saling mendorong dalam pengenalan akan Tuhan. Saling menasehati, saling membantu ketika satu kesusahan, satu kesulitan. Ya, kita mendapatkan nasihat yang benar. Kenapa? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan yang sama,
Tuhan yang benar. Kita tidak lagi mencari nasihat dari sumber-sumber yang salah. Tetapi kita ada di dalam satu keluarga yang menjagai kita. Ibu bapak sekalian, tertanamlah di gereja. Gereja Mawar Syaron ya, adalah gereja yang ingin semua jemaatnya juga mengalami pertumbuhan sampai pada tingkat yang tertinggi. Ya, kita mau agar semua kita mengenal Kristus dengan luar biasa. Menghadiri pertemuan ibadah, Ibu Bapak, mari kita sengajakan. Bukan, hari ini sudah minggu ya, waktunya ibadah, lupa. Ya. Tetapi kita sudah sengaja, besok hari minggu ya. Aduh, senang bisa ke gereja lagi. Ketemu Tuhan, nyembah bareng, ketemu teman-teman. Aduh, senang ya, oke. Ibu Bapak nyiapin hati, ya. Ibu Bapak nyiapin semuanya ya untuk besok. Kita bisa beribadah dengan baik. Sehingga ketika kita datang ibadah, kita datang dengan sikap hati yang benar. Ya. Pengkhotbah 4:17 mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ibu Bapak, mari kita menjaga langkah kita. Mempersiapkan hati, pikiran, tubuh kita untuk datang ke ibadah. Datanglah ibadah. Kadang orang berpikir, aduh males ibadah. No, karena ibadah adalah tempat di mana kita akan dibooster, didorong untuk kita mengalami pengenalan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Ya. Streaming, aduh Ibu Bapak kan merasakan hari-hari ini kita streaming tersiksa nggak sih? Enggak, bisa makan sambil makan. Tapi tersiksa loh. Tersiksanya gimana? Biasanya, apa kabar? Kita bingung di rumah sendirian, kan begitu. Merindukan ibadah bersama Ibu Bapak sekalian ya. Nah, mari kita datang pertemuan ibadah kita. Ya, jangan menjauhkan diri. Ibu Bapak, di dalam ibadah, seperti yang tadi dikatakan, selain kita memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan persembahan dan perpuluhan. Persembahan adalah pemberian yang kita berikan pada tiap minggu. Persembahan memiliki arti kaitannya dengan hati kita. Ibu Bapak masih ingat kisah tentang janda miskin? Ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah dan dia melihat orang-orang memberi persembahan di kota. Ada banyak orang kaya memberi persembahan banyak, tapi kemudian ada satu janda miskin, dia memberi 2 peser. Tuhan ngomong sama murid-muridnya, kamu lihat janda itu. Dialah yang memberikan lebih banyak daripada yang lain. Murid-muridnya bengong, ya, bingung. Kok bisa Tuhan? Itu ngasih 5 juta, itu ngasih 2 juta, itu ngasih 100.000, 50.000, ini ngasih 2.000 kok banyak. Tuhan melihat hati. Dia melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tidak melulu ngomong materi. Persembahan kita berikan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah terlebih dahulu Dia berikan kepada kita. Ya. Sementara itu perpuluhan kita lakukan 1 bulan sekali, ya. Perpuluhan berbeda dengan persembahan. Ya. Berbedanya apa? Kalau tadi persembahan tiap minggu, perpuluhan 1 bulan sekali, artinya tidak setiap minggu. Ya. Perpuluhan, kenapa disebut perpuluhan? Dikatakan 10% dari penghasilan kita, itu besarannya. Ya. Ketika berbicara perpuluhan, kenapa toh kok perpuluhan? Perpuluhan memiliki arti sebagai pengakuan dan pernyataan iman kita bahwa Tuhan itu memberkati kita, menyertai kita, menghidupi kita melalui pekerjaan yang dipercayakan untuk kita lakukan. Ya. Persepuluhan Ibu Bapak sekalian itu diturunkan
atau dilakukan juga oleh Abraham pada masanya. Di Kejadian 14 kita tahu Abraham yang dijuluki sebagai orang beriman, dia memberikan persepuluhan. Dan secara turun-temurun itu menjadi bagian yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ibu bapak sekalian, persembahan, perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan. Mari kita melihat dari sisi bagaimana Tuhan itu memberkati kita. Dan kita lakukan sebagai ekspresi karena kita bersyukur, beriman bahwa Tuhan memberikan kepada kita. Persepuluhan, persembahan, bukan penggalangan dana. Ibu bapak sekalian, apabila kita butuh dana, for example, sebagai contoh, maka biasanya kita melakukan janji iman yang kita sudah diberitahu apa tujuannya. Persembahan, persepuluhan dikelola secara profesional oleh Gereja Mawar Syaron. Untuk apa? Untuk pemenuhan visi misi Tuhan yang diturunkan di gereja kita. Oleh karena itu, ketika kita bertemu dalam ibadah, mari kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Kita lanjutkan ya. Jadi masih di area ini, tertanam di gereja lokal. Tadi kita berbicara ibadah, ya, ibadah. Kemudian ibadah ini tadi ada persembahan, ya, dan persepuluhan. Oke. Nah, yang berikutnya, masih di dalam koridor tertanam di gereja lokal, kita akan menjalani apa yang disebut sebagai sakramen. Ya, sakramen ada dua, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Oke, Ibu Bapak sekalian, baptisan, perjamuan kudus adalah sakramen yang tentu saja kita alami ketika kita hidup berjemaat. Ketika kita lahir baru, kita tahu baptisan adalah bagian yang harus kita lakukan. Baptisan, Ibu Bapak sekalian, memiliki arti rohani, ya. Memiliki arti rohani apa? Arti rohani adalah materai, pengakuan akan pertobatan kita, pengakuan iman akan keselamatan yang sudah kita terima. Ya. Baptisan penting untuk kita. Tuhan Yesus juga mengalami itu. Nah, ya di gereja kita, baptisan juga akan bersinggungan dengan aspek administrasi, di mana nantinya saudara juga akan menerima sertifikat baptisan. Itu penting untuk beberapa kebutuhan administrasi lainnya ketika saudara nanti menikah, mungkin bagi yang belum menikah dan sebagainya itu diperlukan. Jadi baptisan adalah sakramen yang kita alami ketika kita hidup berjemaat. Ibu bapak sekalian, berbicara baptisan, kita mengenal baptisan ini yang saya maksud adalah baptisan air. Ya. Itu ada beberapa bentuk. Ada baptisan percik, ada baptisan tuang, dan ada baptisan selam. Gereja Mawar Syaron, Ibu Bapak sekalian, itu memilih ya ekspresi baptisan selam. Kenapa demikian, Ibu Bapak sekalian? Karena ini yang menjadi dasar Roma pasal 6 ayat yang keempat, bahwa dikatakan demikian, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dari ayat firman Tuhan ini, Roma pasal 6 ayat yang keempat,
Gereja Mawar Sharon mengambil pilihan baptisan selam. Jadi ketika kita selam itu kita akan dibaringkan begitu ya. Nah, masuk ke dalam air itu adalah ekspresi daripada kita dikuburkan, terus kemudian naik diangkat kembali, itu adalah ekspresi daripada saya sudah baru. Nah, ya, seperti itu. Nah, apakah terus kemudian yang lain tidak benar? Beberapa gereja memilih yang berbeda. No problem. Ya, tetapi di Gereja Mawar Sharon, Ibu Bapak sekalian, kita memilih baptisan selam. Mungkin ada Ibu Bapak, Saudara yang kemudian bertanya, oh saya dulu sudah pernah dibaptis, tapi percik, apakah saya perlu untuk melakukan baptisan selam? Boleh juga, itu kita sebut sebagai rededikasi baptisan. Ibu Bapak bisa menghubungi FLC untuk melakukan hal itu, rededikasi baptisan. Ya, baptisan selam adalah sakramen pertama yang saya rasa kita alami, atau kalau Ibu Bapak belum alami, segera untuk mengambil sakramen ini. Yang kedua, sakramen yang kedua adalah perjamuan kudus. Kita pasti pernah ngalami ya perjamuan kudus. Ingat berapa kali kita melakukan perjamuan kudus dalam 1 bulan di ibadah kita? 10 kali? Oh enggak, 1 kali ya. Jadi 1 bulan 1 kali perjamuan kudus kita lakukan di pertemuan ibadah umum kita. Ya, Ibu Bapak sekalian, perjamuan kudus itu dilakukan oleh Tuhan. Pada Lukas 22, 19, 20, itu jelas cerita tentang bagaimana Tuhan memimpin perjamuan kudus bersama murid-muridnya. Dikatakan di sana, lalu ia, Tuhan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Melalui ayat itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, maka perjamuan kudus adalah menjadi bagian dari kehidupan kejemaatan kita. Untuk apa? Perjamuan kudus di Gereja Mawar Sharon dilakukan sebagai spiritual monumental. Apa yang disebut sebagai spiritual monumental? Sebagai peringatan akan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Tanpa meninggalkan aspek spiritualnya. Jadi bukan hanya peringatan yang sifatnya teknis, ya wis, ayo kita peringati, tidak. Tetapi peringatan yang memiliki muatan nilai spiritual. Ya? Perjamuan kudus bukan sesuatu yang sifatnya mistikal. Mistikal itu maksudnya apa? Wih, ini sakti, ini bisa menyembuhkan. Tidak menutup kemungkinan ketika kita mengalami atau melakukan perjamuan kudus, ada mujizat yang diberikan kepada kita. Tapi itu karena Tuhan yang melakukannya. Ya? Bukan karena dalam tanda kutip perjamuan kudusnya. Tapi karena Tuhan yang memberikan kepada kita mujizat itu. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita mengingat kembali korban Kristus adalah korban keselamatan. Bahwa Tuhan sudah memberikan dirinya bagi setiap kita, agar kita yang binasa harusnya kita beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ketika kita makan roti, kita menerima korban di kayu salib itu sebagai korban keselamatan bagi kita. Kita sadar, kita mengakui bahwa karena dialah maka kita beroleh keselamatan. Kita dipersatukan juga dengan saudara seiman. Kenapa? Karena satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Ketika kita minum anggur dari cawan perjamuan, Ibu Bapak sekalian, kita menerima kehidupan baru dari Tuhan. Ya, karena anggur melambangkan darah Kristus.
Dan yang tidak kalah pentingnya, itu mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan keselamatan yang semoga selamat ya. Enggak. Tuhan sudah mati di kayu salib. Dia sudah memberikan kepastian bahwa keselamatan yang kita terima itu benar, pasti, ya, bukan mimpi, bukan semoga, tetapi pasti. Ya, dan kita mengingatnya ketika kita melakukan perjamuan kudus. Ibu Bapak, ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, mari kita melakukan beberapa hal. Ujilah diri kita, ya, ujilah diri kita. Jadi artinya mari kita betul-betul datang dengan kondisi sadar bahwa kita ini sedang akan, ya, mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Menghapus dosa kita, kesalahan kita. Jadi mari kita datang dengan sikap hati yang benar. Ya, dengan sikap hati yang benar. Mari kita datang dengan satu pengakuan tentang tubuh Tuhan. Bahwa ya, Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Ibu Bapak, perjamuan kudus kita lakukan 1 bulan sekali. Setiap kita melakukan itu, mari kita mempersiapkan diri. Menyadari bahwa itu adalah satu peringatan akan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Karya terbesar yang sudah Dia beri dalam hidup kita. Amin. Siapkan diri selalu sebelum kita menjalani perjamuan kudus. Berikutnya Ibu Bapak ya, masih ada 2 ya. Hampir selesai. Apa yang kita lakukan? Tertanam di gereja lokal ya, adalah ini. Ini CG. CG adalah connecting group. Ya, pasti sering dengar Ibu Bapak sekalian. Pertanyaannya sudah gabung belum? Ayo gabung dulu ya, CG. Kenapa penting CG, Ibu Bapak sekalian? Ibu Bapak, kita hidup itu tidak hari Minggu aja toh. Senin sampai Sabtu kita juga harus hidup. Loh, kok mengerikan begini? Maksudnya hidup itu artinya kita hidup di dalam pimpinan Kristus. Sementara kita masih hidup dalam dunia ini. Ya, menjalani banyak hal aktivitas sehari-hari. CG kita butuhkan. CG adalah komunitas rohani. Ya, dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, ya, biasanya 12, ada yang berapa, 6, dan sebagainya, di mana kita bertemu sekali seminggu untuk saling membangun satu sama lain. Pada pertemuan ibadah yang pertama tadi, kita mendapatkan yang namanya firman Tuhan. Ya, kita mendapatkan yang namanya kesempatan untuk menyembah, memuji Dia dalam grup yang besar. Ketika kita mengalami ini di kelompok yang kecil, Ibu Bapak sekalian, kita bisa melakukan banyak hal yang indah di sana. Ya, ada banyak cerita di mana di CG, jemaat Tuhan itu semakin mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya, Ibu Bapak, kita perlu mengikuti CG ini. Karena apa? Tidak ada jemaat yang bisa tumbuh sendirian. Dia perlu saudara dekat yang bisa membangun, menasehati, menguatkan agar dia mengalami yang namanya kehidupan yang berkemenangan. Di CG kita akan dilatih. Ya, dilatih untuk apa? Untuk kita juga hidup bagi orang lain. Jadi bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi kita mulai belajar juga untuk memberikan dampak positif bagi orang di sekitar kita. Karena begitulah harusnya orang hidup kan sebagai anak Tuhan. Jadi garam, jadi terang dunia. Artinya bukan hanya kita terus yang diperhatikan, tapi kita juga harus bisa menjadi garam dan terang bagi yang lain. Ibu Bapak, di CG kita akan dilatih untuk itu. Dipastikan bahwa kita memiliki yang namanya siklus pertumbuhan rohani yang benar. Tidak terus bayi, ya, tetapi kita mengalami pertumbuhan. Remaja, dewasa, dan sebagainya. Ya. Di CG kita dijagai, supaya kita tidak hilang, tapi terus memegang teguh iman kita kepada Kristus. Ibu Bapak,
bergabunglah bersama Segi. Di sana kita akan mengalami banyak hal bersama Kristus. Terus, yang sedang Ibu Bapak ikuti, MSJ, ikutlah MSJ, My Spiritual Journey. Kelas-kelas yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan kepada kita pengetahuan, dasar firman Tuhan, doktrin kebenaran ilahi. Ya, MSJ di Gereja Mawar Syaron didesain beberapa kelas. Ibu Bapak ikut MSJ 1, nanti ada MSJ 2, gitu ya. Itu kelas-kelas yang baik untuk kita ikuti. Ikutilah. MSJ juga menjadi sarana bagi ya, gembala untuk mempersiapkan pemimpin. Ya, karena kayak sekolah gitu loh Ibu Bapak sekalian ya. Ibu Bapak kalau sebelum bekerja kan ya sekolah. Kenapa? Persiapan, pengetahuan, pengertian gitu ya, pengalaman. Nah, di MSJ kita diberikan itu. MSJ Ibu Bapak 1, nanti Ibu Bapak ada MSJ 2, Ibu Bapak boleh lanjut ke MSJ 3 ya. Tujuannya agar pemimpin-pemimpin di gereja kita semakin banyak. Kenapa? Karena banyak jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan, yang harus kita raih juga. Ya. Ingat Ibu Bapak sekalian. Terakhir. Nah. Pelayanan. Mari terlibatlah dalam pelayanan. Ibu Bapak, pelayanan itu penting. Bukan supaya kita tambah banyak aktivitasnya, enggak. Tapi memiliki arti bahwa ketika kita melayani, kita mengasihi Kristus. Kita akan belajar pelayanan ini dasarnya di MSJ yang kedua. Ya, Ibu Bapak akan diajar kenapa kita perlu melayani. Tapi ini kita berikan Ibu Bapak sebagai informasi penting bagi Ibu Bapak sekalian bahwa pelayanan membuat hidup kita berdampak juga bagi orang lain. Ya? Nah, ini adalah apa yang kita pelajari hari ini, berjalan bersama Kristus, membangun kehidupan pribadi, jangan lupa usahakan, tertanam di gereja lokal, ayo kita mengikuti ya apa yang ada di dalam gereja kita, di Gereja Mawar Syaron. Oke? Ibu Bapak sekalian, Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri MSJ yang pertama ini dengan topik berjalan bersama Tuhan. Yuk kita berdoa, yuk. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, kami boleh belajar tentang berjalan bersama Kristus. Kami mau Tuhan, ini menjadi bukan hanya pelajaran, tetapi pemandu bagi kami, untuk kami melakukan beberapa hal penting dalam hidup kami. Khususnya membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau, agar kami boleh tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengenal Engkau dengan baik. Tuhan, mau berdoa bagi peserta MSJ, kasih setiamu atas mereka, biarlah terus kehidupan yang dahsyat bersama dengan Kristus, itu mereka alami di hari-hari mereka. Kasih setiamu atas kami semua Tuhan. Terima kasih untuk sudah memimpin sepanjang sesi ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. See you, Ibu Bapak Saudara sekalian. Oke, siapa yang diberkati dengan pengajaran hari ini? Wow, sangat banyak ya tangan yang terangkat. Saya percaya 2 materi ke depan akan lebih dan lebih lagi diberkati Bapak Ibu. Nah, materi Selasa depan itu adalah membereskan masalah di masa lalu. Nah, Bapak Ibu pasti sudah menerima formulir doa kelepasan yang dikirim oleh tim admin kita di dalam grup. Bapak Ibu boleh isi, Bapak Ibu itu adalah buat pegangan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dipantau oleh pengajar untuk berdoa untuk melepaskan, membereskan masalah
di masa lalu Bapak Ibu. So, isilah sejujur-jujurnya karena nanti yang akan pegang kertas itu adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, so tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bapak Ibu isi sejujur-jujurnya. Nanti Selasa depan kita akan dipandu oleh pengajar untuk membereskan masalah di masa lalu. Oke, Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun ada yang ingin didoakan sesuai dengan tema hari ini, Bapak Ibu boleh chat ke admin. Nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pengajar lewat teks, nanti akan dibalas juga oleh admin ya. So kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Dan juga Bapak Ibu untuk link kita itu sama selama 2 minggu ini. Selasa Kamis linknya tetap sama ya. So setiap Selasa dan Kamis link yang kita gunakan itu selalu sama Bapak Ibu. Oke. Nah, ada pengumuman syarat kelulusan MSc yaitu mengikuti seluruh kelas MSc dan mengikuti seluruh kelas selama 4 pengajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi harus diikuti sampai selesai. Apabila Bapak Ibu ada yang tidak ikut satu, Bapak Ibu boleh mengikutnya di selanjutnya ya, akan dibuka kembali MSc dan jangka waktunya adalah selama 1 tahun ya. So kalau bulan ini bulan 7 Bapak Ibu berarti terakhir boleh mengikuti MSc adalah bulan 7 tahun depan. Kalau Bapak Ibu sudah lewat dari bulan 7 tahun depan, Bapak Ibu harus mengulang dari awal kembali. So, diharapkan kalau Bapak Ibu belum mengikuti, silakan mengikuti di MSc 1 selanjutnya. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti kelas MSc online ini. Kelas selanjutnya akan diadakan hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 pukul 7 malam. Diharapkan hadir on time, maksimal keterlambatan adalah 10 menit Bapak Ibu. Karena secara sistem akan langsung dianggap tidak hadir Bapak Ibu. So, persiapkan hati kita untuk kita bisa hadir on time. Demikian MSc hari ini. Sampai berjumpa Selasa depan Bapak Ibu. Selamat malam dan God bless you.